revolution is underway in parts of the region, a Jesus revolution. An unprecedented number of Muslims are forsaking Islam and choosing to follow Christ, especially in Iran. Bayangkan sebuah negara dengan tradisi keagamaan yang telah mengakar selama ratusan tahun mulai mengalami pergeseran arah yang tak terduga. Gereja-gereja kini dipenuhi jemaat, sementara masjid-masjid justru kehilangan jamaahnya. Inilah realitas yang sedang berlangsung di Republik Islam Iran, sebuah perubahan pola pikir yang drastis dan memicu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Jawabannya jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan, dan kisah lengkapnya layak untuk disimak hingga akhir. Diperkirakan lebih dari 1 juta Muslim Iran telah mengambil keputusan mengejutkan untuk memeluk agama Kristen. Apakah lonjakan ini menjadi pertanda melemahnya Islam radikal? Mari kita telusuri lebih dalam. Ketika nama Iran disebut, kekristenan jarang muncul sebagai gambaran pertama. Iran dikenal luas sebagai negara Muslim Syiah terbesar di dunia, dengan sistem sosial dan politik yang sangat berlandaskan ajaran Islam serta penerapan hukum agama yang ketat. Namun, di balik citra tersebut sedang berlangsung sebuah perubahan mendalam yang jarang terlihat. Meningkatnya jumlah perpindahan agama dari Islam ke Kristen. Fenomena ini tidak sekadar mengubah peta keagamaan Iran, tetapi juga mengguncang dasar ideologis negara itu sendiri. Republik Islam Iran berdiri di atas fondasi teokrasi Syiah, di mana negara memiliki kendali ketat atas praktik dan ekspresi keagamaan warganya. Selama puluhan tahun, aparat pemerintah menindak keras setiap bentuk pembangkangan terhadap norma agama. Polisi moral yang bertugas menegakkan hukum Islam kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah adanya laporan penembakan terhadap seorang perempuan yang diduga melanggar aturan hijab wajib. Peristiwa semacam ini mencerminkan pendekatan represif dan kaku yang digunakan untuk mempertahankan keseragaman keyakinan. Namun demikian, gelombang ketidakpuasan terus tumbuh. Sekitar 50.000 dari total 75.000 masjid di Iran dilaporkan telah berhenti beroperasi akibat merosotnya jumlah jamaah. Seorang ulama senior Iran, M. Muhammad Abul Qasim, menyatakan bahwa kondisi ini berkaitan erat dengan penurunan tajam partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, sebuah indikasi krisis keimanan yang semakin meluas. Sejalan dengan itu, muncul laporan bahwa sekitar 1 juta warga Muslim Iran telah beralih ke Kristenan, memperkuat gambaran adanya perubahan keagamaan yang signifikan. Istilah revolusi Yesus kini digunakan untuk menggambarkan meningkatnya jumlah warga Iran yang memeluk iman Kristen. Berdasarkan penelitian bersama antara CBN dan International Radio Ministry, diperkirakan 1 juta mantan Muslim Iran telah menerima Kristus. Angka ini bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan perubahan spiritual dan budaya yang mendalam. Akar dari gerakan ini erat kaitannya dengan tekanan politik, ketidakadilan sosial, serta krisis ekonomi yang berkepanjangan di Iran. Bagi banyak orang, kekristenan menawarkan alternatif yang kontras dengan sistem Islam yang mereka anggap otoriter dan penuh hukuman. Ajaran Kristen tentang harapan, kasih, pengampunan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi daya tarik kuat bagi mereka yang telah lama hidup di bawah tekanan. Todd Nettleton dari Voice of the Martyrs mengungkapkan bahwa Iran menghadapi tingkat kecanduan narkoba yang sangat tinggi, korupsi yang merajalela, serta kondisi ekonomi di mana lebih dari setengah penduduk hidup dalam kemiskinan. Bagi semakin banyak warga Iran, kegagalan struktural ini telah merusak citra Islam sebagaimana diterapkan oleh negara. Tekanan ekonomi yang berat pun menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kekecewaan masyarakat. Perekonomian Iran telah lama terpuruk akibat kombinasi sanksi internasional, pengelolaan yang buruk, serta korupsi yang mengakar. Dampak kemiskinan yang meluas membuat banyak warga mulai meragukan janji-janji yang selama ini ditawarkan oleh sistem teokrasi Islam. Sebuah survei yang dilakukan oleh Gan Institute di Belanda mengungkapkan bahwa sekitar 80% masyarakat Iran mendambakan sistem pemerintahan yang demokratis dan secara tegas menolak Republik Islam dalam bentuknya yang sekarang. Kekecewaan terhadap Islam politik inilah yang menciptakan ruang kosong, lahan subur bagi pencarian makna dan jalan baru. Dalam situasi ini, menjelajahi alternatif spiritual menjadi hal yang semakin menarik. Kekristenan dipandang bukan sekadar sebagai keyakinan agama, melainkan sebagai jalan menuju pembebasan baik secara rohani maupun sosial.
Nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara mayoritas Kristen menjadi daya tarik kuat bagi mereka yang merindukan kebebasan, martabat, dan kesetaraan. Meningkatnya ketertarikan terhadap kekristenan berjalan seiring dengan tuntutan reformasi yang lebih luas, menjadikan agama sebagai salah satu pusat perlawanan simbolis terhadap kekuasaan rezim. Tak mengherankan jika otoritas Islam Iran merespons kebangkitan kekristenan dengan tindakan keras. Perpindahan agama dari Islam dilarang, dan murtad seringkali menghadapi hukuman berat, mulai dari penjara hingga ancaman hukuman mati. Penindasan terhadap kekristenan merupakan bagian dari strategi negara untuk mempertahankan kendali penuh atas masyarakat. Namun, terlepas dari tekanan tersebut, gereja-gereja bawah tanah serta ruang digital justru berkembang menjadi pusat ibadah dan pembelajaran iman Kristen, memungkinkan gerakan ini terus bertumbuh meski penuh resiko. Todd Nettleton menegaskan bahwa fenomena ini tidak semata-mata didorong oleh kekecewaan terhadap Islam, tetapi juga oleh daya tarik khas ajaran Kristen itu sendiri. Banyak mualaf menyebut kasih, belas kasih, dan pengampunan sebagai alasan utama di balik keputusan mereka. Konsep hubungan pribadi dengan Tuhan memberikan rasa harapan, makna, dan kekuatan yang sebelumnya tidak mereka rasakan. Di tengah dunia yang dipenuhi ketidakadilan dan kekecewaan terhadap para penguasa, ajaran Yesus tampil sebagai suara penghiburan yang menonjol. Ayat dalam Matius 11, ayat 28 hingga 30, berbicara langsung kepada mereka yang letih oleh penderitaan. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagi banyak orang Iran, kata-kata ini bukan sekadar penghiburan rohani, tetapi janji nyata akan kedamaian dan kelepasan setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan. Pesan ini menghadirkan sesuatu yang selama ini mereka cari, rasa tenang dan kebebasan batin dalam sistem yang terasa telah mengkhianati mereka. Di Iran, di mana penindasan dan kesulitan telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, kekristenan berubah menjadi lebih dari sekadar agama. Ia menjadi simbol kebebasan individu dan sarana perlawanan terhadap rezim yang memadukan kekuasaan politik dan agama secara kaku. Bagi mereka yang merasa terperangkap oleh janji kosong teokrasi, menemukan Yesus terasa seperti menemukan ruang untuk bernapas kembali. Ini bukan hanya persoalan iman, melainkan sebuah tindakan perlawanan yang bersifat sangat personal. Negara membangun legitimasi kekuasaannya di atas tafsir Islam yang ketat, sehingga berpindah ke kekristenan berarti mengguncang fondasi tersebut. Di Iran, memilih iman Kristen bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga pernyataan sikap, penolakan terhadap sistem yang dianggap gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan. Selama bertahun-tahun, rakyat Iran harus bergulat dengan kemiskinan massal, korupsi birokrasi, dan tingkat kecanduan narkoba yang sangat tinggi. Kondisi ini secara perlahan mengikis kepercayaan terhadap sistem yang menjanjikan martabat melalui agama. Sebaliknya, kekristenan menawarkan pesan yang sangat kontras. Ajarannya tentang kasih, pengampunan, dan harapan terasa seperti penawar bagi kerasnya kehidupan sehari-hari. Hubungan dengan Tuhan yang didasarkan pada belas kasih, bukan kontrol, menarik ribuan orang untuk mendekati iman yang mereka anggap lebih manusiawi dan dapat dijangkau. Tentu saja, kebangkitan ini tidak luput dari perhatian negara. Pemerintah Iran memandang pertumbuhan kekristenan sebagai ancaman serius, bukan hanya terhadap otoritas keagamaan, tetapi juga terhadap stabilitas politik secara keseluruhan. Rezim merespons dengan penindasan sistematis. Gereja rumah digerebek, para mu'alaf ditangkap, dan ekspresi iman diawasi ketat. Ketakutan utama negara jelas, jika masyarakat menemukan makna di luar versi resmi Islam, maka cengkraman kekuasaan akan melemah. Namun meskipun resikonya besar, gerakan ini terus berkembang. Banyak orang percaya mengandalkan teknologi digital dan pertemuan rahasia untuk beribadah dan saling menguatkan. Ini adalah revolusi sunyi namun penuh keteguhan. Upaya pemerintah untuk memadamkannya justru menyoroti ketahanan luar biasa para penganutnya. Di berbagai wilayah Iran, para mu'alaf secara diam-diam membagikan perubahan hidup mereka kepada orang-orang terdekat, sambil berhati-hati menghadapi realitas berbahaya dari iman baru mereka. Ruang aman seperti gereja rumah dan kelompok pendalaman Alkitab yang tersembunyi memberikan perlindungan, meskipun selalu berada di bawah ancaman. Pertemuan-pertemuan kecil ini biasanya berisi 10 hingga 15 orang, berlangsung di apartemen sederhana atau rumah yang tidak mencolok.
Saat pintu tertutup dan semua peserta telah tiba, rasa lega dan kebersamaan memenuhi ruangan. Namun ketenangan itu rapuh, seringkali runtuh ketika aparat keamanan menyerbu dengan presisi layaknya operasi militer. Para pemimpin jaringan bawah tanah menjadi target utama, ditangkap tanpa peringatan dan dijatuhi hukuman berat. Di pusat-pusat penahanan, mereka menghadapi isolasi, penyiksaan, dan tekanan psikologis yang bertujuan memaksa mereka meninggalkan iman dan kembali ke Islam. Tuduhan yang dikenakan seringkali samar, seperti mengancam keamanan nasional. Bahkan setelah masa hukuman berakhir, pengawasan ketat terus membayangi kehidupan mereka. Meski demikian, arus ketertarikan terhadap ajaran Yesus tidak surut. Di tengah ketidakadilan, korupsi, dan penindasan yang mendominasi kehidupan sehari-hari, pesan tentang harapan dan pembebasan terus menemukan tempat di hati banyak orang Iran. Taktik rezim yang didorong oleh rasa takut bertujuan menghentikan kebangkitan spiritual ini, tetapi kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Kekristenan terus bertumbuh secara diam-diam. Perkataan Yesus dalam Matius 10 ayat 22, "Kamu akan dibenci oleh semua orang karena aku, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan," terasa sangat relevan bagi umat Kristen Iran yang menghadapi penganiayaan berat. Keteguhan dan keberanian mereka bersinar di tengah ancaman penjara, kekerasan, dan bahkan kematian. Menariknya, sementara negara bereaksi dengan represi keras, banyak teman dan anggota keluarga para mu'alaf justru menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Seperti yang disampaikan Todd Nettleton dari Voice of the Martyrs, dalam banyak kasus, penolakan perlahan berubah menjadi penerimaan. Jika seseorang telah menemukan jalan yang memberi makna bagi hidupnya, entah itu melalui Yesus, ateisme, atau keyakinan lain, itu adalah hal yang baik. Yang saya tahu, Islam tidak lagi bekerja untuk saya. Karena itu, saya bersyukur Anda menemukan sesuatu yang lebih sesuai. Pernyataan seperti ini mencerminkan sikap banyak orang yang terlibat dalam kebangkitan spiritual ini. Gerakan yang tumbuh dari bawah ini tidak hanya terjadi di Iran. Don Chen, Direktur Eksekutif The Tide Ministry, menegaskan bahwa Iran hanyalah satu bagian kecil dari pola yang jauh lebih besar yang sedang berlangsung di dunia Muslim. Apa yang terlihat di Iran, menurutnya, baru permukaan dari perubahan besar yang sedang bergerak di bawahnya. Fenomena serupa ketertarikan terhadap Kristus muncul di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ketika pemerintah Iran berupaya keras mempertahankan kekuasaannya, arus konversi yang terus meningkat menunjukkan adanya perubahan mendalam yang sulit dihentikan. Dorongan ini berasal dari kerinduan universal akan kebebasan, kebenaran, dan harapan, nilai-nilai yang dirasa semakin langka dalam sistem yang menekan. Laporan dari The Tide Ministry mengungkap temuan yang menarik dan berulang. Banyak Muslim melaporkan mengalami mimpi atau penglihatan tentang Yesus. Pengalaman-pengalaman ini sering menjadi titik awal dari perjalanan rohani yang panjang dan penuh pencarian. Walaupun tidak selalu langsung berujung pada perpindahan iman, pengalaman tersebut kerap membantu seseorang menembus hambatan budaya dan keyakinan lama yang telah tertanam kuat sejak kecil. Bagi banyak individu, mimpi-mimpi ini membuka pintu untuk mengenal kekristenan lebih jauh dan membangun hubungan yang tulus dengan umat Kristen. Sheng, perwakilan dari Tide Ministry, mencatat bahwa mereka yang mengalami perjumpaan semacam ini sering mengungkapkan refleksi yang serupa. "Sekarang saya mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada saya," ujar banyak dari mereka. "Selama ini, saya selalu berpikir Dia hanya ingin menghukum saya." Dalam tradisi Islam, mimpi dan penglihatan memiliki bobot spiritual yang besar dan sering dianggap sebagai bentuk komunikasi ilahi. Karena itu, ketika seorang Muslim bermimpi tentang Yesus, pengalaman tersebut membawa dampak emosional dan spiritual yang sangat kuat. Gambaran tentang Tuhan yang penuh kasih, lembut, dan membimbing terasa sangat berbeda dari pemahaman sebelumnya yang lebih menekankan hukuman dan ketakutan. Kontras inilah yang mendorong banyak orang untuk mempertanyakan keyakinan lama mereka dan mulai mencari jawaban dalam ajaran Yesus. Pengalaman-pengalaman ini sering menjadi awal dari kebangkitan rohani yang mendalam. Sifatnya yang transformatif menarik perhatian tidak hanya di Iran, tempat laporan semacam ini paling banyak muncul, tetapi juga di berbagai wilayah dunia Muslim lainnya.
Sheng meyakini bahwa apa yang terjadi di Iran merupakan bagian dari gelombang yang jauh lebih luas, sebuah gerakan spiritual yang sedang menyentuh banyak negara dengan latar belakang Islam yang kuat. Di Afghanistan misalnya, umat Kristen yang menyembunyikan iman mereka harus hidup dalam bayang-bayang bahaya setiap hari. Di bawah kekuasaan Taliban, menjalankan keyakinan Kristen berarti menghadapi resiko penganiayaan yang ekstrim. Namun, bahkan dalam kondisi paling berbahaya sekalipun, kisah-kisah tentang pencarian iman, mimpi dan harapan tetap bermunculan, menunjukkan bahwa gerakan ini tidak mudah dipadamkan oleh tekanan atau ketakutan. Risiko terbongkarnya identitas membuat banyak orang percaya hidup dalam suasana penuh kewaspadaan dan saling curiga. Ketakutan akan penyusupan selalu membayangi komunitas-komunitas iman yang bergerak secara sembunyi-sembunyi. Xiang menegaskan bahwa harga yang harus dibayar sangat tinggi. Memilih untuk mengikuti Kristus bukan keputusan ringan, karena konsekuensinya nyata dan berbahaya. Ancaman hukuman berat, bahkan kematian, menjadi bayangan yang terus mengikuti mereka. Meski demikian, laporan dari Afghanistan menunjukkan peningkatan jumlah orang yang memilih kekristenan, didorong oleh kerinduan akan hubungan dengan Tuhan yang terasa personal, penuh makna dan menyelamatkan. Yaman menjadi contoh lain yang mencolok dari fenomena ini. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kekristenan di negara tersebut terjadi hampir 2 kali lipat dibandingkan rata-rata global. Hal ini sangat mengejutkan, mengingat Yaman dikenal memiliki tradisi Islam yang sangat kuat dan tengah dilanda krisis kemanusiaan berkepanjangan. Namun di tengah konflik, kelaparan dan penderitaan, pesan harapan justru menemukan ruang untuk bertumbuh. Bahkan di Arab Saudi, negara yang selama puluhan tahun dikenal dengan penerapan Islam yang sangat ketat, mulai terlihat tanda-tanda perubahan. Todd Nettleton dari Voice of the Martyrs mencatat bahwa meskipun kondisi bagi umat Kristen masih jauh dari mudah, pemerintah Saudi mulai mengisyaratkan kemungkinan hidup berdampingan secara damai dengan komunitas Kristen. Ini menandai pergeseran penting dibandingkan 1 atau 2 dekade lalu, ketika keberagaman agama sama sekali tidak ditoleransi. Narasi tentang perpindahan agama dalam skala besar juga semakin ramai di media sosial. Sebuah unggahan viral dari komentator konservatif bernama Denda mengklaim bahwa jutaan Muslim telah berpindah ke Kristenan, memicu perdebatan luas dan ribuan respons daring. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada sebuah wawancara lama dari tahun 2000, di mana Al-Katani disebut menyatakan bahwa ratusan Muslim berpindah agama setiap jam. Angka yang jika dihitung mencapai jutaan per tahun. Meski klaim-klaim ini terdengar spektakuler, sumbernya tidak cukup kuat, sehingga keakuratannya patut dipertanyakan. Namun demikian, kesaksian tidak resmi dari organisasi seperti The Tide Ministry dan Voice of the Martyrs, ditambah cerita pribadi para mu'alaf, menunjukkan bahwa pertumbuhan kekristenan di kalangan Muslim memang nyata dan signifikan, meski sulit diukur secara pasti. Banyak penganut baru di Timur Tengah memandang kebangkitan rohani mereka sebagai bagian dari karya Roh Allah yang lebih luas. Sebuah gelombang perubahan yang tidak hanya mengubah kehidupan individu, tetapi berpotensi membentuk ulang masa depan bangsa-bangsa di wilayah yang selama ini dikenal sebagai benteng Islam. Roh Kudus menurut keyakinan mereka menembus batas-batas budaya dan politik, mengubah kehidupan dengan cara yang melampaui ekspektasi manusia. Pesan Alkitab yang universal tentang penebusan melalui Yesus melintasi batas negara dan berbicara langsung kepada hati manusia di berbagai penjuru dunia. Gerakan ini tidak terikat pada satu wilayah atau kelompok tertentu. Ia menjadi cerminan dari kasih Allah yang mendalam dan melampaui batas, menawarkan harapan serta pembaharuan bagi mereka yang telah lama hidup di bawah penindasan, ketidakadilan, dan keputusasaan. Pemahaman tentang kasih Allah yang tanpa syarat menjadi sesuatu yang revolusioner. Konsep ini menggantikan ketakutan akan hukuman ilahi dengan kepastian akan anugerah dan pengampunan, menghadirkan gambaran Tuhan yang dekat, penuh belas kasih, dan peduli pada kehidupan manusia. Pergeseran rohani ini tidak hanya berdampak pada keyakinan pribadi, tetapi juga menciptakan riak perubahan dalam tatanan sosial dan budaya kawasan tersebut. Timur Tengah, wilayah yang kerap dianggap tertutup terhadap perubahan, perlahan mengalami transformasi yang tenang namun nyata, ketika semakin banyak individu menerima keselamatan melalui Yesus. Lanskap spiritual kawasan ini mulai bergeser.
Perubahan ini berakar pada pesan yang membawa kebebasan, kebenaran, dan terang ke tempat-tempat yang selama ini dibayangi kegelapan. Meskipun menghadapi penentangan besar, kasih dan kebenaran Tuhan terus menembus batas-batas tersebut, melembutkan hati dan menyalakan harapan di wilayah yang dahulu dipenuhi keputusasaan.